Oke, kembali lagi dalam Millennial Baper. Millennial yang bukan hanya bawa perasaan, tetapi bawa perubahan. Nah, hari-hari ini cuma millennial kebanyakan bawa perasaan ya Pak Nando ya. Diputusin langsung baper. Kayaknya hidupnya hancur, ditinggalin. Tapi kalau millennial di dalam Tuhan harus membawa perubahan. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber nih. Yang keren, yang kalau namanya ngomongin kekudusan luar biasa banget ya kan? Yang banyak merubah orang pastinya. Dari generasi ke generasi. Saya pernah lihat beliau khotbah di luar kota gitu kan. Semua nggak ada yang berani ngobrol. Kenapa tuh Kano? Oke, bintang tamu narasumber kita hari ini adalah Kak Ezra Jingga. Oke, beliau adalah K-unit daripada JC Ministry, yaitu Junior Church di GBI Gatot Subroto. Nah, apa kabar Kang Angga? Sehat? Puji Tuhan, masih hidup. Zaman pandemi ini. Iya. Zaman pandemi kayaknya banyak sesuatu yang terbatas ya kan, termasuk pelayanan generasi muda. Mungkin bukan terbatas kali ya, tapi kita harus beradaptasi model baru. Nah, kalau orang jatuh cinta itu nggak ada halangan, nggak ada motor, tetap ngedet, nggak ada hepeng, tetap ngedet, tetap jalan. Calon mertua galak, tetap ngedet, tetap datang. Nah, itu lagi pacaran, lagi jatuh cinta. Jadi ya kalau kita pelayanan generasi juga ya harusnya tidak ada halangan. Setuju. Kecuali memang udah capek kali ya. Nah itu lain cerita dah. Udah banyak yang udah banyak yang lemas dan lupa. Nah kalau boleh tahu nih Kang Angga nih udah berapa tahun sih Kak melayani generasi? Nah loh, hitungnya dari mana ya? Dari bertobatnya aja kali ya. Boleh. Kalau bertobat itu sekitar 92 atau 93. Nah, jadi pas bertobat nggak lama langsung pelayanan. Nah, ini ceritanya mungkin agak unik. Jadi gini, saya itu seneng berantem. Nah, jadi gini, backgroundnya saya seneng bela diri. Benar. Saya seneng bela diri, menyebabkan kalau berantem gitu ya, kalau nggak ngelihat darah itu nggak bisa tidur. Itu nggak bisa tidur. Nah, jadi gini, harus ketemu itu pala bocor atau pelipis pecah gitu ya. Nah itu baru bisa tidur tuh. Nah kalau nggak bisa tidur tuh tembok, wah udah disangsak deh. Nah tapi kebayang kan waktu bertobat. Nah itu bertobat itu waktu di sekolah gitu kan. Nah waktu bertobat kemudian ke gereja gitu kan nggak enak dong, karena kan gini, gue ke gereja cuci dosa melulu, naik angkot berantem sama kenek, wah pokoknya gitu ya, belum penampilan sipit gitu kan, nah tinggal deket Priok, nah udah dah itu sparring partnernya banyak gitu loh, nah tapi kan nggak enak tiap ke gereja. Nah lalu saya ingat saya cari ada salah satu rekan, dia itu sebenarnya juara salah satu bela diri tingkat nasional, cuman saya lupa DKI atau Indonesia, saya lupa tuh. Nah ternyata dia itu anggota persekutuan doa. Nah lalu dia cuma bilang gini, gimana sih caranya, saya tanya, gimana sih caranya supaya nggak emosian? Oh iya dong, kan lahir baru, nggak enak dong ke gereja Tuhan ngaku dosanya itu dulu gitu kan, mukulin orang lagi gara-gara kembalian kagak atau ditagih 2 kali naik angkot, ribut lagi gitu kan. Nah coba gimana caranya saya bisa handle emosi. Nah mau dibawa lah ke gereja, notabene saya nggak tahu, kan bukan orang Kristen awalnya. Ternyata saya dibawa ke gereja, pelayanannya sekolah minggu. Jadi cuman dia bilang gini, lu ikut, lu percaya sama gue, nanti temperamen lu bisa berubah. Oh ya udah deh, gue pikir kalau di gereja hancur kayak apa sih? Benar. Tapi kan saya nggak tahu sekolah minggu itu apa, nggak tahu. Dibawa lah, kebayang guru sekolah minggu kan banyak kan cewek kan? Banyak kan cewek. Wah itu koordinator seneng banget. Ih ada laki satu gitu ya. Nah gue nggak tahu apa-apa tuh.
ternyata begitu, ngurusin anak orang yang notabene-nya namanya anak sekolah minggu ya, lari makin dikejar makin seneng. Masuk ke kolong-kolong, itu bangku-bangku yang susun gitu ya, ke ujung. Jadi maksudnya gini, ketemu pengen kita tempeleng, tapi kan guru sekolah minggu nggak boleh dong. Boleh. Nah, tanpa sadar, benar tuh temperamen berubah. Nah, jadi kalau dibilang sejak kapan melayani, sebenarnya tidak jauh dari pas bertobat ikut Tuhan. Nah, jadi mungkin sekitar 94, 95 kali ya. Nah, itu udah mulai ikut, bahkan tapi yang dijeburin. Lu jangan wawa dulu, gue kagak ngerti lagi. Gue kagak ngerti gitu loh. Gue bilang, lu ikut. Ya udah dah, gue ikut deh gitu loh. Dari sekolah minggu, lalu Youth Wisma Karsa Pemuda waktu itu. Nah, ya udah aktif ya sampai hari ini. Puji Tuhan, sampai hari ini tetap. Sampai hari ini. Nah, itu kan dari sekolah minggu ya kak ya. Nah, sekolah minggu itu kan kita ngomongin tentang anak-anak. Iya. Kelamaan kita masuk, kalau Kaino tuh kenal Kak Angga itu ya di anak-anak remaja nih, anak-anak muda nih. Betul. Nah, itu sejak kapan kak melayani anak muda gitu? Sebenarnya gini, junior church, remaja, teenager itu kan bagian dari sekolah minggu kelas besar. Iya. Sebenarnya bagian dari sekolah minggu kelas besar gitu loh. Nah, karena mungkin aku bisa handle lah. Ya gini, ini namanya mantan nakal gitu kan. Lu mau nakal apa lagi gitu loh. Jadi maksudnya, wah bisa nih anak mentok lah. Ilmunya belum nyampe lah gitu ya. Nah, koordinator ngeliat, wah ini bagus nih. Udah kamu handle. Nah, dari itulah awal yang namanya junior church gitu loh. Karena anak-anak ya emang kasihan juga sih, badannya udah gede-gede kan, udah SMP. Nah, terus begitu King Kong badannya besar, tetap harus begini-begini. Happy ya gitu kan. Nah, dari situlah kita mulai separate gitu kan. Nah, itu tahunnya berapa saya agak lupa tuh ya. Mungkin tahun 2000 awal lah. Atau masih 19-an, lupa juga dah. Nah, tapi dari situlah mulai pelayanan di remaja gitu kan. Tapi waktu itu pun memang sebenarnya ada opsi. Mau di youth, karena saya anak youth sebenarnya. Walaupun saya pelayanan di sekolah minggu, percayalah lebih hidup di youth. Kan sepantaran ya. Wah, youth Wisma Karsa Pemuda waktu itu mah, wah itu dahsyat. Kita tiap pulang ibadah doa keliling. Doa kelilingnya ke Mahakam. Itu daerah Blok M sana. Itu hitsnya pada tahun itu ya. Hitsnya semua anak muda di situ. Itu nongkrong semua di situ ya. Masih ada Aquarius, Distara. Itu zaman-zaman kemasan. Pinggiran Blok M. Yes. Nah, itu semua mobil goyang. Mobil goyang bukan cuma di Ancol, di sana. Ya, di sana itu semua mobil parkir dan mereka pacaran di situ, tinggal pesan makanan. Nah, kebayang nggak kita itu jam 10:30 gitu ya, 9:30 malam selesai ibadah. Wah, tim untuk doa keliling ke jalan. Bagi berdua-dua. Nah, kemudian nanya, ya cerita tentang Tuhan. Kebayang nggak? Orang lagi pacaran gitu loh. Ayo target hari ini mau berapa? Wah, itu kita samperin. Pernah nggak dengar cerita tentang Tuhan? Bla 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 bla. Nah, kebayang nggak? Itu sangat passionate banget. Nah, lalu sampailah mulai ada pembagian, gitu kan? Nah, pas pembagian mau di sekolah minggu, sekolah minggu sih kayaknya passionnya seneng juga ngurusin yang bandel-bandel gitu ya. Nah, kalau sekolah minggu kan enggak lah, masih lucu-lucu lah gitu ya. Nah, ya udah opsi antara mau youth atau remaja waktu itu masih baru banget. Cuman saya berpikir begini, kalau remaja saya bisa ikutin dari awal. Iya. Oh ya. Nah kalau anak muda itu kita harus bentuknya kadang gini, mau terlalu keras patah kayak pohon gitu ya, terlalu diarahin patah juga gitu loh. Nah, tapi kalau pembentukannya tapi walaupun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Nah, cuman waktu itu akhirnya saya memilih karena di benak saya juga begini, kalau anak remaja pergumulannya apa sih? Anak remaja kan pergumulannya pacaran, main game sama sekolah. Benar. Selesai. Tapi kalau youth pergumulannya udah lain lagi. Udah banyak. Kuliah, kerja, karir, keluarga.
Wah, nah, so kalau yang ini ngomongin revival, kayaknya begini, revival, tapi gue perlu kerja nih, bener, nggak salah, revival, tapi gue perlu karir nih, kepentingannya mulai banyak. Tapi kalau remaja cuman gini, sekolah mutlak harus. Tapi kalau game dibuang, terus pacaran dibuang, wah berarti cuman sekolah sama pelayanan. Wah, ini kan akan, waduh, itulah akan lebih dari hamba Tuhan pada masa remaja gitu loh. Dan juga saya pikir kalau dari remaja mereka pernah encounter gitu ya. Ada nggak kansnya pas dia pemuda hilang? Mungkin ada. Ya, kenapa? Karena dari waktu belum kerja, begitu kerja punya duit, godaannya lain. Punya jabatan, godaannya lain. Terkaya banget, godaannya lain lagi. Tapi kalau dia pernah ketemu Tuhan, nah itu kunci. Nah, dia jatuhnya pun pasti dia akan pulang. Kayak ada reminder momen dia, dulu gue didoain ya sama kakak ini nih. Momen dulu gue nangis nih, gitu loh. Nah, jadi mungkin juga gini, bikin nangis anak remaja sama anak youth, gampangan mana? Ya lebih susah yang yang youth lah gitu ya. Nah, akhirnya dari situ saya start di remaja, gitu loh, sampai hari ini. Tapi basically ya kita ngurusin remaja juga harus ngurusin youth. Kita ngurusin youth ya harus ngurusin DM juga. Ya, nanti juga habis ngurusin DM ya harus ngurusin orang tua juga lah. Karena hati bapak berbalik ke anak, hati anak ke bapak. Nah, kalau nggak sinkron. Jadi ntar berdua tunggu waktu. Harus ngurusin yang atas juga. Nah, ini kan tadi aku denger ya, kakak dari 94 ya, 93, 94 tuh lama banget ya kan. Nah, Ino juga ketika melayani di Gatsu tuh udah dari 2005 ya, 2005 di gereja ini. Terus banyak teman-teman ini pada akhirnya tuh hilang. Maksudnya hilang bukannya mereka jatuh dalam dosa ya, tapi maksudnya kayak sudah mulai mundur ya pelayanan kayak rupa. Nah, Kak Angga ini kan pasti juga ngalamin dong Kak, yang dimana teman-temannya udah mulai hilang, mulai apa. Nah, pertanyaannya ini Kak adalah sebenarnya ketika kita pelayanan kan biasanya kita dibilang wah ini panggilan gue nih, gitu, ini passion segala rupa. Nah, biasanya pelayanan itu tuh harusnya gimana sih Kak? Karena passion atau karena panggilan gitu? Oke, nah mungkin ngejawab betul. Jadi aku punya kakak rohani pun banyak yang sudah dalam tanda kutip pensiun ya. Gitu ya, kayaknya begini. Gue ngurus anak aja deh, gitu ya. Lalu alasan klasik yang sering dipakai adalah gimana gue bisa pelayanan, keluarga gue aja berantakan. Kan mending gue melayani keluarga dulu dan sebagainya gitu ya. Mungkin karena startnya saya dari sekolah minggu. Jadi gini, sekolah minggu itu kakak adeknya kuat banget, kebersamaan. Jadi waktu itu saya sangat menikmati loh. Jadi kita bisa janjian loh, yuk minggu depan mau pakai baju apa? Hitam, kita pakai baju hitam. Cuman buat begini, di sekolah minggu itu kan ada setelah praise and worship ada segmen kesaksian. Siapa yang mau kesaksian? Nah, kalau sekolah minggu yang biasa yang kesaksian kan satu-satu. Nah, ini kita enggak, kita satu kelas. Satu kelas maju dengan seragam yang udah janjian. Nah, tentu ada anak yang kadang seragamnya nggak sama. Ya nggak apa-apa, kita maju bareng gitu kan. Nah, dan karena kebersamaan itu membuat kangen gitu ya. Ya mungkin nggak tahu ya, Ino sama Nando. Apakah kalian lebih dekat di mana, di saudara di rumah atau saudara di gereja? Nah, kalau saya kebetulan karena keluarga bukan orang percaya, saya orang percaya pertama gitu loh. Nah, lalu kan begitu ikut Tuhan kan lain nih. Yang biasanya begini udah nggak boleh, ini segala macam. Nah, akhirnya lebih ngumpul dengan teman gereja. Nah, dari situ itu kita ya cukup sampai hari ini ya gitu loh. Nah, lalu apa yang membuat bertahan?
wah ini Ino nanya begini, mikir juga sih ya, kenapa ya? Karena kalau misalnya salah makan atau apa ya? Karena gimana ya kayak, karena waktu kita pertama kali pelayanan nih selalu berkata, wah ini gue panggilan gue di sini nih, passion gue di sini nih. Nah 2 kata ini tuh harus benar-benar diarti sehingga gini, ketika ada orang yang benar-benar mau pelayanan ngerti tentang passion dan calling itu gitu loh. Nah oke, kita bahas passion and calling deh ya. Kita bahas passion and calling. Sering kita bilang gini, nah generasi ini ya tadi pembukaan Nando sama Ino juga emang udah bener banget gitu ya. Wah agak perasaan gitu ya. Nah perasaan itu sebenarnya passion. Passion itu kan apa yang saya suka. Ya kan. Nah saya suka main musik nih. Oh saya mau pelayanan di musik gitu loh. Saya suka nyanyi ya. Itu passion. Sama juga dengan anak-anak banyak istilah gitu ya saat ini. Ambil kuliah sesuai passion kamu. Ya kan? Kalau bukan passion jangan. Nanti kamu susah banget gitu. Lalu tanpa sadar pun pasangan hidup carilah sesuai passion kamu. Iya dong. Iya dong. Kan apa yang kamu suka gitu kan? Benar. Nah, lalu kerjalah sesuai passion kamu. Terus sampai ada istilah begini. Ya gajinya nggak oke pun, tapi kalau itu passion kamu seneng. Nah, saya kurang setuju. Saya kurang setuju gitu ya. Bukan, pertama begini. Kerjalah yang maksimal. Bukan sesuai passion. Karena begini, kalau sesuai passion pertanyaannya begini, kamu seneng. Tapi apakah income yang kamu peroleh bisa ngidupin orang tua kamu? Nggak usah ngomong pasangan hidup dulu. Ya, ini kan kita ngomongin millennials nih ya. Apakah nanti income kamu cukup buat kalau sesuai passion kamu cukup buat kamu selesai. Lah tapi kan masalahnya kita kan tidak hidup sendiri. Kita nanti akan pacaran dan akan nikah. Nah begitu nikah ini ada tanggungan nih. Tanggungannya 2 pasang orang tua plus saudara-saudara. Nah ini iparnya nambah nih. Loh iparnya kan pasti nambah gitu loh. Nah apakah income itu cukup? Nah kalau saya bilang begini. Passion itu harus diimbangi dengan potensi. Nah, jadi begini, kerjaan kamu berpotensi nggak untuk sebelum 30 kamu punya rumah? Nah, itu loh, gitu loh. Tapi enggak, gue passionnya di sini. Oke, potensinya kamu bisa nabung seberapa besar? Potensinya nanti kamu bisa punya investasi, kamu punya usaha seberapa besar? Karena kan hidup bukan buat kamu doang. Gitu loh, jangan begini, wah saya melayani Tuhan, iya saya pakai handphone biasa, no problem. Tapi nanti anak saya bagaimana? Benar. Apakah dia juga akan ngucap syukur yang sama? Atau tiba-tiba dia ngebatin dalam hati gini, kenapa sih papa gue beliin handphone aja yang jadul? Nah itu loh. Nah so above passion menurut kakak sebenarnya adalah potensi. Nah sebenarnya potensi kamu di fakultas mana? Potensi kamu, nah kalau SMA IPA atau IPS, benar. Gitu loh. Jangan yang enggak, saya seneng jalan-jalan, ya ambil tur. Kakak punya seorang sahabat gitu ya, dia cerita gitu, temennya ini ganteng banget, tapi kerjanya ngolah sampah, jadi daur ulang sampah. Nah, kebayang nggak sampah didaur ulang. Nah, sampah itu pasti kotor, bau, gitu kan? Ini ganteng, educate. Nah, so pertanyaannya begini, apakah dia kerja sesuai passion atau potensi? Nah, kalau passion kayak nggak akan ada orang yang passion. Lah beda dong. Pemulung bukan passion, terpaksa. Ya dong. Nah, ini waduh, jangan sampai gitu ya generasi muda. Kita kuliah karena terpaksa, nggak ada jurusan lain. Kita pelayanan juga karena terpaksa, udah nggak ada opsi. Nah nanti yang paling menderita itu kerja terpaksa. Waduh, apalagi nikah terpaksa, buset, jangan Siti Nurbaya banget gitu ya. Nah, tetapi itu akan terjadi kalau kamu tidak menjalankan potensi kamu.
potensi kamu itu paling tingginya di mana? Nah, oke, dia boleh ngolah sampah, tetapi kerjasamanya dengan Pemprov DKI Jakarta. Wow. Kebayang uangnya oke banget. Iya. Jadi dia tidak malu sebagai apa ya nama kerjaannya, kakak lupa gitu ya. Tapi intinya maksudnya gini, itu ngolah sampah gitu loh. Nah, it's okay, that's not my passion. Tetapi saya punya potensi menjadi terbaik di situ. Benar. Nah, sama. Dulu kakak ini pemusik. Saya main musik. Saya seneng banget musik. Di kamar saya itu 3 lemari koleksi lagu-lagu, mulai dari Rolling Stone, Guns N' Roses, The Purple, Queen ada akhirnya gitu kan. Tapi lebih ke yang rock klasik sama rock klasik juga itu masuk. Cuman sudah The Purple, Judas Priest gitu kan, Iron Maiden, itu lengkap semuanya. Tetapi ketika saya pelayanan, saya tidak disuggest masuk ke musik. Nah, inilah pentingnya kakak rohani. Nah, kakak rohani dalam kehidupan kita, aduh ini agak ya, ada sahabat, tapi ada mentor. Nah, mentor ini biasa rese nih. Kita maunya A, dia bilangnya B. Nah, kenapa? Karena mentor ini kayak coach. Mentor ini adalah orang yang melihat potensi kita di atas apa yang kita sedang passionate hari ini. Iya. Gitu loh. Enggak, wah saya seneng ini. Lihat nggak coach sepak bola ribut sama pemain bintangnya. Kenapa? Pemain bintangnya mau jadi striker ditaruh di midfield. Wah pasti ribut tuh. Nah kenapa? Karena coach bisa melihat sesuatu di luar dari yang kamu mau. Nah oleh yang mau itu sahabat atau mungkin menurut saya itu termasuk salah satu mentor. Dia tidak rekomen saya untuk gabung di departemen musik. Gitu loh. Padahal saya seorang pemusik. Saya seorang pemusik. Setelah saya pikir-pikir juga, iya benar. Karena kalau saya jadi pemusik, mungkin balik yang tadi gitu ya. Temperamen saya masih akan tetap sama. Nggak ada kikisannya gitu loh. Tapi begitu jadi guru sekolah minggu, harus nahan rasa nih ngejar tuh anak-anak. Belum kadang gini, Kak enggak, nih mau pipis. Oh, ini mau buang air besar, tolong bawa. Baru dipegang tangannya, udah keluar. Udah keluar. Terus sambil bawa jalan, udah jatuh, tok. Ya kan? Beresin. Selesai itu, udah, ya kan? Pungutin lagi, gitu loh. Nah, jadi potensi. Dan nggak pernah kepikir. Kakak startnya guru sekolah minggu. Nggak pernah mimpi khotbah, nggak pernah mimpi. Tapi kalau kakak dulu startnya nggak sekolah minggu, musik gitu, kakak mungkin nggak akan pernah jadi pengkhotbah. Benar, setuju. Karena guru sekolah minggu tiap minggu loh, tiap minggu harus khotbah, gitu loh. Kan anaknya ada terus, Iya benar. gitu loh. Wow, kebayang nggak cari bahan, gitu kan? Nah, so again. Ada perbedaan besar antara passion dengan calling. Ya, oke, passion aja harus dibagi head to headnya sama potensi. Nah, calling ini di atas lagi. Calling ini di atas potensi dan di atas passion. Oke, balik. Apa sih sebenarnya panggilan kita? Panggilan kita bukan jadi cowok ganteng. Panggilan kita bukan jadi orang kaya. Panggilan kita adalah untuk membawa kabar baik. Great Commission. Panggilan kita itu adalah jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Nah, itu panggilan kita. Nah, sekarang lihat ini. Apakah kuliah saya akan membuat saya bisa jadi berkat buat orang? Apakah pekerjaan saya? Nah, ini balik lagi nih, ada potensi dan ada passion. Nah, tapi kalau ini potensi yang lebih kuat, ini pasti berhasil dong. Benar. Nah, ketika ini berhasil, calling kita. Nah, oke, balik. Kalau nggak punya duit, bisa nggak tetap jalanin calling? Bisa, bukan yang enggak. Bisa. Tetapi waktu kita diberkati, bukankah kita bisa jangkau lebih banyak? Lebih banyak. Betul. Gitu. Nah, jadi mungkin passion itu lebih ke perasaan. Nah, kalau potensi, itu udah bicara tes. Berarti tes psikater, tes jurusan,
ya kan? Tes psikolog, lah kan nggak harus yang bayar, yang gratis juga ada, gitu loh. Atau mungkin kalau mau, kalau rela gitu ya, sebenarnya nggak usah jauh-jauh gitu ya. Kalau rela, kita masing-masing nanya kakak rohani kita, Kak, menurut kakak, saya harus apa? Nah itu rela nggak? Nah biasanya kita nggak mau nanya gitu, karena dia ngomongnya pasti yang gua nggak suka punya tuh. Nah kalau gini, gua nggak mau deh, berarti masih passion. Masih passion. Idealis gitu. Nah, kalau potensi, wah pasti berdarah-darah. Pasti berat. Gitu ya. Nah, tetapi kamu akan maksimal. Nah, goalnya, balik lagi. Calling kita sebenarnya cuma satu. Jadi berkat. Kasih makan orang, Matius 25 ya. Kasih orang minum, pakaian, orang sakit kita kunjungin. Kan tentu dikunjungin bukan cuma didatengin doang. Ya dong, pasti ya mau doain, bawa kesembuhan, ataupun mungkin kita bayarin. Benar. Gitu loh. Nah itu Matius 25. Apapun yang kau lakukan untuk salah satu saudara yang paling hina. Nah tapi masalahnya gini, gimana kita bisa lakukan itu kalau kita sendiri belum punya? Loh ya dong, jadi gini, gimana gue mau kasih makan kalau gue nggak punya? Nah berarti kita harus punya dulu. Nah untuk punya, kita harus gali potensi kita di atas passion kita, gitu. Tugas Tuhan pasti memberkati. Tugas kita mau nggak kita taati itu perintah Tuhan, gitu. Nah tapi kalau maunya sendiri lagi, bisa jalan nggak? Ya nggak. Kita juga nggak bisa. Kakak juga nggak bisa bilang pasti nggak jalan, ya nggak juga, gitu. Mungkin ada, tetapi biasanya tidak banyak. Oh emang passion gue nih, mimpi anak remaja ya, YouTuber. Mau jadi YouTuber. Lawang kita ngelihat gereja kita yang subscribernya udah ribuan aja gitu ya, sampai pada bercandaan, udah dapat penghargaan belum? Nah yang ini oke, passion dia ke sana, tapi logiknya nggak jalan. Nah kenapa logiknya nggak jalan? Karena passion di atas potensi. Dan kebayang nggak kita ngabisin waktu sekian lama untuk passion? Iya betul. Kenapa enggak kita switch gitu ya? Kita banyakin di potensi. Kita asah terus di potensi. Ya, begitu kita asah di potensi, percayalah, pasti akan naik gitu loh. Nah begitu itu naik, kenapa? Karena ya Tuhan menyertai, dan juga kita juga maksimal. Benar. Seperti itu. Waduh ini ngomongnya kayaknya berat ya. Moga-moga bisa diiniin ya. Tapi benar sih Kak, remaja tuh berarti butuh mentor untuk menemukan potensi dia ya. Nah, gitu. Iya. Sangat butuh gitu. Karena kalau berbicara passion aja dia idealis banget gitu. Padahal ada potensi besar dalam diri dia. Kalau nggak dipakai seperti sayang banget gitu. Mungkin dia bisa memberkati dan kumpulnya pasti sama yang sesama. Iya, betul. Nggak mau sama yang lain. Iya, betul. Dia nggak mau gitu loh kan. Supaya satu suara. Satu suara, satu warna. Dan bener, yang lebih ngeri lagi ya 1 tahun kemarin ini kan sebenarnya udah bisa dibilang nggak ngumpul. Semua di rumah sendiri. Gitu kan. Nah, so mentor itu kalau sekarang gitu ya, mungkin harus dicari. Kita yang harus berani. Percayalah kakak-kakak di gereja nggak berani negor. Karena gini, ngambek keluar dari Zoom, nggak mau ikut ibadah lagi dah. Nah, ini serba salah gitu kan. Nah, tapi untuk menggali potensi, nah itu kayak coach yang berhasil adalah coach yang kejam. Coba lihat, ini kalau sepak bola ya. Sir Alex Ferguson, mana ada berani pemain yang ngelawan dia? Ya kan, waduh nyerah semua, dan terbukti semua yang dia asah jadi gitu loh. Nah tapi kalau yang kompromi, aduh gue istirahat dulu deh, ya udah deh. Apalagi coach yang takut sama pemain bintang, wah ya sudah, yang berkuasa di klub itu siapa? Ya pemain bintang itu. Nah sekarang sering kita merasa paling hebat karena apa yang kita pikir itu maksimal. Tapi balik, baru passion, belum potensi. Nah kalau kita jalanin potensi ya
Ya mungkin itu kali ya. Tadi kan Ino nanya, kalau potensi itu lama, nggak akan, maksudnya gini, nggak yang namanya project setahun, 2 tahun. Manusia berkembang seumur hidup. Benar. Manusia belajar seumur hidup. Nah makanya gini, kalau kita melayani sesuai potensi, wah itu seumur hidup. Kita nggak akan ada bosennya. Iya. Nah beda kalau pelayanan sesuai passion. Keinginan nih jadinya. Iya. Nah terus gini, ketuanya udah ganti, Cabut, yang ini asik, yang ini mah jadul, ini mah nggak ngerti anak muda. Nah udah deh jauh dah. Kenapa? Gitu. Benar. Passion, aduh sedih loh. Padahal gini, ketika kamu geser, itu ada adik-adik kamu yang begini, ya kakak gue kok hilang, kakak gue hilang. Tapi kebayang nggak kalau kita bertahan walaupun sulit, itu yang dibawa lihat loh. Kak, lu kemarin kan nggak setuju sama dia, kok lu bertahan? Iya. Kita bisa dengan enak, kakak bertahan karena kakak sayang sama kalian. Wah itu akan bonding. Dan Ya. dan relationship itu tidak akan berhenti karena masa periode kepemimpinan selesai, ya, bahkan itu akan estafet terus sampai jenjang kerja, jenjang nikah, ya sampai Tuhan datang. Nah ini yang kalau Tuhan kan janjinya udah sederhana, aku menyertai kamu senantiasa sampai Akhir zaman. kesudahan zaman, akhir zaman. Nah sekarang berapa banyak kakak-kakak yang berani mengatakan hal yang sama? Enggak, ini sebenarnya keren nih Kak. Karena kenapa? Sebenarnya sedikit bocoran aja sih, tapi nanti biar Bill yang akan lebih bukanya gitu. Kedepan kita itu akan menggunakan program baru Kak, namanya BSK, Brother Sister Keeper. Wah. Nah jadi aku langsung inget Brother Sister Keeper, kakak kan pernah di JC itu pernah Guardian Angels Guardian, ya. Yang menjaga gitu. Nah jadi kita itu akan jadi kita itu bukan dituntut ya, tapi kita itu akan diperlengkapi untuk menjaga seseorang minimal, gitu. Jadi nanti aku punya beberapa yang aku harus jaga minimal. Kalau kata Bill sih, ya WhatsAppin lagi apa lagi gini segala macam. Betul. Gitu. Tapi ternyata emang bener kalau pelayanan generasi muda itu bener harus touch langsung. Karena kalau enggak mereka akan nyari sosoknya tuh di luar gitu. Oke kalau dapat sosok yang bagus, kalau nggak dapat sosok yang bagus, pada akhirnya salah mengarahkan jatuhnya. Nah ini kakak agak mungkin tipe jadul ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita diskusi. Menurut kakak begini, kalau dia mencari keluar, itu sudah tanda kurang rendah hati. Oh ya, pribadinya. Ini menurut saya, gini. Kesel sama orang tua. Gini, harusnya kan begini, harusnya kita cerita sama orang tua dong. Iya. Nggak bisa. Kita cerita sama sahabat. Berarti gini, fungsi orang tua di downgrade ke sahabat. Nah, terus sahabat pun nanti kita lihat lagi nih. Lu responin cerita gue kayak begitu ya, gue nggak mau cerita lagi sama lo. Nah, dia cari sahabat yang mau sesuai dengan yang dia mau. Nah, ini makanya passion lagi. Dia bukan mencari sparring partner. Jadi kalau sparring partner itu adalah orang yang selalu berkata tidak kepada yang kita mau. Itu sparring partner. Nah, yang notabene begini, sebenarnya kita butuh sahabat yang jadi sparring partner. Untuk apa? Supaya apa yang kita mau kerjakan itu makin tajam. Jadi sebelum direvisi, sebelum diacak-acak nih proposal sama bos, teman kita udah ngacak-ngacak duluan nih. Nah, berarti kansnya itu akan lebih smooth. Nah, tetapi balik lagi, kita suka ngumpulin yang sepaham, sewarna. Nah, menurut saya janganlah. Udah pala 2 nih, ada yang udah pala 3 nih. Kenapa masih gaya seperti pala 1? Masih belasan gitu loh. Kalau belasan dulu memang kita mut-mutan banget, tapi enggak dong. Come on, bangun. Kenapa? Karena dunia usaha, gereja, keluarga
butuh pahlawan-pahlawan muda. Iya. Inovasi yang fresh, ide-ide brilian, ya. Tapi kebayang nggak strategi ide yang brilian itu hilang gara-gara baper. Gara-gara baper, jadi enggak, gua nggak mau, enggak, gua nggak mau, gua nggak suka. Lalu tapi kok kebayang nggak? Gue nggak suka sih, tapi gue coba ikut dah di bawah dia. Percayalah, pasti hasil yang keluar itu, itu bener-bener potensi. Karena kita akan coba buat supaya nggak ditolak sama dia. Iya. Wah, dan itu kita akan buat yang beda banget, gitu. Nah itu, jadi ya baper versus potensi kali ya. Baper versus potensi. Ya enggak sih, harusnya apa, passion versus potensi. Nah tinggal bapernya versus apa nih? Nih nggak nemu nih bahasanya nih, nggak nemu ya. Jadi kakak, wah itu bagus banget ya, bagus banget. Jadi hal yang sederhana gitu ya. Kakak kenapa sampai hari ini masih jaga hidup? Juga mungkin karena kalian. Kalau nggak ada kalian, gue bisa semena-mena dong. Gue bisa lagi ikut konser. Oh dulu gue seneng nih kalau dulu ya, Jazz, Java Jazz, gue nggak pernah bolong. Itu baju gue koleksi lengkap. JGTC, dari Kuningan. Jadi lucu emang, musik aku seneng rock dan jazz gitu ya. Nah itu dulu ya. Nah tetapi jadi nggak berani ke tempat yang macam-macam. Kenapa? Ntar kalau ketemu Ino gimana? Mateng nih gue. Nah, jadi waktu kita punya adik rohani, betul kita repot. Tapi juga kitanya sebenarnya terjaga. Nah, kalau nggak ada ya cuek dong. Bener. Hidup gue. Karena gini, Ino pernah nemuin nih kan. Jadi ada orang yang sebenarnya satu komunitas pelayanan bareng. Ketika dia tanggung jawabnya misalkan mungkin karena baper atau apa, akhirnya keluar dari komunitas, nggak punya beban lagi buat pelayanan, akhirnya kelihatannya hidupnya malah tambah hancur. Nah, karena sebenarnya tanpa sadar Tuhan pakai pelayanan untuk jaga kita. Betul. Nah buktinya kayak misalkan kita ngejaga, kayak aku misalnya ngejaga Nando ya, aku juga harus jaga hidupku gitu. Kayak Tuhan pakai itu gak sih hari ini? Bener. Jadi hebat ya. Dan bikin malu. Kita pikir kita melayani buat Tuhan. Tapi sebenarnya pelayanan itu pun lebih berguna buat kita. Itu, ya keren banget. Itu semua yang cuti pelayanan, yang berhenti pelayanan, ceritanya kan kayak rest area nih. Ngantuk, capek, gue tidur dulu di rest area, gitu kan. Tapi sayangnya kalau Anda pelayanan nggak begitu. Yang cuti, yang ada tambah turun, tambah ngedrop, hilang. Begitu loh. Beda kalau kita di rest area nggak mungkin berhenti selamanya, pasti jalan lagi gitu loh ya. Tapi kalau pelayanan nggak bisa begitu. Bener, teman-teman semua yang ikut di channel YouTube ini, apapun godaan untuk berhenti, jangan ikutin, tetap jalan walaupun setengah mati ya. Tapi kalau setengah mati sebenarnya harus bersyukur, wah ini lagi ngasah potensi nih. Kalau setengah mati nih, perjuangan nih berat banget. Nah, ini udah di atas passion. Bener. Ini udah di atas passion. Karena kalau passion nggak akan mau sampai ke sana. Ini capek banget. Nah, itu passion. Nggak mau repot. Tapi kalau dia udah sampai repot, nah ini udah mulai ngasah potensi. Nah, kalau potensi sudah masuk, wah, calling pasti kita akan bisa beresin. Itu Kak, bener Kak. Karena bener jujur. Kan puji Tuhan karena anugerah Tuhan ya. Bill, aku, Nando, ada satu lagi Jose, kemarin tuh dilantik jadi PDP gitu. Doa. Selamat. Nah pas dapet PDP itu, aku tuh kayak ngerasa jangan sampai ada orang ngomong bahwa Ino kayak gini udah pendeta juga masa kayak gini. Jadi aku lebih hati-hati. Kayak hal yang kecil dari aku mulai menjaga perkataan di medsos. Bercanda, di medsos. Ya kan walaupun kita lihat kok politik gini kan kayak pengen komen gitu tapi kayak jangan. Oh iya. Saya nih hamba Tuhan gitu. Bener. Wah, kemarin juga udah nyaris. Yang lain
tanda tangan, cap meterai, bebas. Ini kenapa masuk penjara? Wah, udah. Cuman, aduh, ntar kalau kita tulis, teman-teman ikut, wah, mereka bisa lebih vulgar lagi. Oh, bahaya nih. Bahaya. Ya udah deh. Udah nulis, tinggal ngesen. Iya. Hapus. Jadi lucu ya, kita Lucu. pikir buat Tuhan, Tapi ternyata menjaga kita. ternyata fungsinya lebih buat kita. Benar, setuju Gitu. banget. Jadi memang Tuhan itu fokusnya cuma ke kita, Iya. bukan buat dia. Gitu loh. Apa yang Tuhan percayakan sekalipun sebenarnya buat menjaga kita ya. Buat kita. Lah, baca Alkitab. Emang buat siapa? Emang apa untungnya Tuhan kalau kita baca Alkitab? Iya. Nggak ada. Yang untung kita, Keren. bukan Tuhan. Iya, benar. Sekarang gini, hidup kudus. Emang untungnya buat apa buat Tuhan? Lah, dia udah di sorga. Benar. Iya. Dia sudah maha suci. So, waktu kita hidup kudus, kita yang jadi perabot yang dibersihkan, dan perabot yang bersih itu yang berdiri di hadapan raja-raja. Ya kalau lu kotor, ya kan bos datang ke rumah, nggak mungkin kita kasih gelas kotor, gitu loh. Nah, kenapa kita nggak pernah bisa dapat promosi? Ya mungkin karena AKA ya kotor. Jadi kekudusan bukan buat Tuhan. Ya kan? Wah, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Emang kalau lihat Tuhan yang untung siapa? Yang untung kita. Kita. Bukan Tuhan. Emang masa Tuhan GR banget gitu loh buat enggak gitu. Dan wah, kalau ngomong soal perjumpaan gitu ya. Semua orang-orang hebat yang ada di Alkitab dan sejarah gereja punya satu background yang sama. Mereka ngelihat Tuhan face by face. Perjumpaan pribadi. Musa ngelihat semak yang terbakar, dia dengar suara. Yosua, Abraham ngobrol sebelah-sebelahan. Yakub, masih ingat battle ya. Nah, Gideon, dan kemudian hamba-hamba Tuhan yang sejarah gereja pun banyak. 12 tahun mereka mimpi ketemu Tuhan. Nah, so kenapa kita lebih suka ketemu pendeta sosmed, atau kita lebih suka ketemu pendeta favorit daripada ketemu Tuhan? Nah, jadi kita ngejarnya agak salah nih. Benar. Nah, jadi sejarah hidupmu dimulai bukan karena sertifikat, bukan karena jabatan, bukan karena warisan, tapi sejarah hidupmu dimulai waktu engkau lihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memandang Tuhan. Nah, begitu memandang Tuhan, hidup kita nggak akan pernah sama lagi. Tidak akan pernah sama lagi. Nah, kan kita lihat ya, Doy, Kak Angga ini juga salah satu pelayanan yang difokuskan adalah tentang kekudusan. Ya. Nah, gini Kak, ini ada yang nanya nih Kak dari anak kita. Titipan. Jadi maksud dia nanya kayak gini nih. Kekudusan sebenarnya tuh definisinya tuh gimana sih Kak? Gitu. Jadi apakah kita misalkan kayak kita hari ini tahu kan ngerokok itu dibilang dosa, padahal orang-orang di Alkitab tuh nggak ada dilarang merokok dan segala rupanya. Nah, maksudnya kekudusan itu tuh kayak gimana sih gitu loh? Oke, sebenarnya banyak sih, ada beberapa gitu ya. Kekudusan itu ya jangan bikin dosa, ya. Tapi ntar dosa panjang lagi nih. Tapi mungkin saya mau bilang gini, kekudusan itu tanda kamu sayang sama Tuhan. Nah, sederhana gini, kita semua pernah jatuh cinta, ya, sama seseorang. Nah, waktu engkau seneng dengan seseorang, kan apa yang dia suka kamu suka. Benar. Iya. Ya, jadi Ino sama Nando, gue itu dulu celananya 28. Jadi kalau beli jeans itu di tempat cewek. Kecil banget dong. Karena cowok itu pasti 30. Iya. Paling kecil. Lalu rambut gue itu sebahu. Jadi gue udah kurus, gondrong. Terus karena gue seneng naik gunung, gue itu seneng pakai flanel. Ya. Oh, pokoknya udah kaos, flanel lepas. Cungkring, gondrong. Nah, lalu waktu gue pacaran,
Nah, ini dapat pacarnya ini langit dan bumi, pujilah Tuhan. Dia penampilannya wanita tulen, pakai rok, pakai blazer. Itu jalan berdua nggak nyambung banget. Lalu dia cuma bilang gini. Ini contoh. Kakak rohani dulu bilang gini, Angga, kamu itu guru sekolah minggu, potong rambutnya, ya kan? Karena nggak jadi contoh buat anak-anak. Mau tahu gue jawab apa? Gue jawab gini, Kak, manusia lihat rupa, Tuhan lihat hati. Jadi dari dulu udah ada bakat. Nggak bisa tuh. Wah, tetep. Karena buat gue begini, gue tinggal di Cakung, ya gue ke gereja harus lewat Pulau Gadung. Wah, gue rapi-rapi, abis gue. Berangkat subuh pulang malam. Masalahnya pulang malamnya itu jam 11, setengah 12 pagi gitu kan. Wah, ini resiko, gue nggak bisa gitu. Tapi waktu gue jatuh cinta sama pacar yang jadi istri gue nih, dia cuma bilang gini, gak potong, selesai sudah keperkasaan gue. Jadi cukup satu itu koordinator gue sampai, wih, mujizat terjadi. Dia bilang, kamu ikut retret di mana? Dia cuma bilang gini, gak potong. Oh, udah potong. Terus ya, gak flanelnya jangan pakai kemeja, dimasukin lagi. Nah, karena yang minta yang gue sayang, gue kepengen jadi pacarnya dia terus dong, ya kan? Dia ngomong, gue lakukan. Nah, semua pasti punya pengalaman itulah ya, punya lah semua ya. Cinta waktu SMP, SMA, ya. Kalau dibilang ada yang cinta monyet, tapi lu juga pasti ada cinta yang sungguh-sungguh lah. Nah, tinggal mungkin itu tepuk sebelah tangan gitu ya. Tapi kita pernah ngejar banget. Nah, pertanyaannya adalah, itu kekudusan, sudahkah kita ngejar keinginan dari calon pasangan kita yang kita harapin jadi pacar, kita lakukan sama kepada Tuhan? Udah belum? Pernah nggak kita ngejar Tuhan seperti kita ngejar calon pasangan yang kita harapkan? Nah itu. Nah kalau dia bilang gini, gue nggak suka kecoa, nggak mungkin ulang tahun kita beliin kecoa mainan pakai baterai, buka. Percayalah nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Ngamuk dia gitu. Nah sekarang kalau bener kita sayang sama Tuhan, udah tahu Tuhan nggak suka dosa. Benar. Lalu kenapa kita dengan gampang kita bilang begini, tapi kan anak muda itu lemah. Kak, onani masturbasi itu siapa sih yang nggak lakukan? Nah kalau gitu berarti gini, kamu lagi jatuh cinta atau enggak? Kan balik lagi, orang jatuh cinta itu dunia milik berdua. Iya. Nggak peduli, logika semua udah nggak masuk deh. Ya kan? Sampai yang dibilang gini, tai kucing berasa coklat. Itu ngomong sama fakultas pangan nggak ada hubungannya, ingredient-nya beda semua tuh, gitu loh. Tapi pasti dia akan lakukan. Kenapa? Karena dia lagi jatuh cinta. Benar. Nah, jadi mungkin pelajaran kekudusan banyak lah ya. Yang kakak, thank you untuk pertanyaannya. Yang kakak mau tanya juga ya ke kita semua lah ya. Benar nggak kita pernah jatuh cinta sama Tuhan? Bukan pengen. Jatuh cinta, orang jatuh cinta itu gelap semua. Benar. Nah, kan namanya jatuh. Benar. Iya kan? Dan kalau nggak dapet, kayaknya sakit banget gitu loh. Benar, setuju. Nah sekarang kalau kita yang nyakitin Tuhan, berarti begini, Tuhan yang jatuh cinta sama kita yang cinta tepuk bersebelah tangan. Kebayang nggak? Kita nggak suka banget loh. Gila, gue seneng banget sama dia, terus dia nggak nganggep gue udah korbanin nih tabungan gue ini segala macam. Wah, dia cari yang, wah itu sakit banget. Nah itulah perasaan Tuhan. Apa yang Tuhan gak kasih? Yuk kita renungin sama-sama, apa yang Tuhan gak kasih? Surganya pun dia kasih, nyawanya dia kasih. Benar, anaknya tuh. Dia semua dikasih loh. Sampai gini, ntar lu di sorga, lu mau kemana pun boleh. Kan anak, bukan pembantu. Pembantu tinggal di kamar pembantu. Enggak, di sorga kita semua anak, apa juga boleh. Nah tetapi buat Tuhan apa juga dikasih. Tapi buat kita ke Tuhan itu hitung-hitungan.
Kenapa sih harus 10 pasal baca Alkitab? Kenapa sih harus puasa? Kenapa sih harus kasih perpuluhan? Enggak lah, yang lain juga enggak. Dengar, orang jatuh cinta pasti memberi. Wah, itu yang gila-gilaan tuh. Ya, dia bisa nggak makan tuh demi ngirimin bunga gitu loh. Nah, kita lakukan seperti itu nggak ke Tuhan? Tapi kalau kita masih hitung-hitungan, itu jangan-jangan pasangan paksa tuh. Jodoh paksa. Kalau jodoh paksa kan kita cari alasan. Enggak ah. Terus berharap dia marah, dia tinggalin. Kenapa kita hitung-hitungan? Ini kok kakak rasainnya lain ya. Dengar, Tuhan sayang banget loh. Yuk kita ingat, sebenarnya hidup kita sampai hari ini ya, yang umur belasan, yang umur 20-an, umur 30-an, sampai hari ini, kalau kita hitung berapa banyak kebaikan yang Tuhan udah lakukan, berapa banyak jawaban yang Tuhan udah kasih, berapa banyak yang kita disembuhin, diluputkan, berapa banyak Tuhan bukain jalan. Kurang apa lagi? Nggak ada manusia yang pernah sebaik itu sama kita. Dengar, kalau orang kasih kamu kado, pasti dia harapin dia ulang tahun kamu kasih kado. Kalau enggak, pasti begini, wah lo nggak tahu diri lo. Dalam dunia ini semua ada timbal balik, tapi Tuhan nggak pernah. Waktu Tuhan kasih, terus kita lupa nih, dia nggak marah. Nah, cuman masa kita mau begitu terus? Ya, jadi apa itu kekudusan? Jatuh cinta sama Tuhan. No, ini gue baru dapat sekarang, no. ini nggak pernah, gue nggak pernah khotbahin. Bener. Nggak, aku juga ngerasain kayak keren juga nih, bener nih. Karena pewahyuan ini juga baru denger, bener ya? Baru. Selama ini kita tahu kekudusan ini. Ya nggak boleh ini itu. Kita jaga metode gitu ya. Iya. Trik demi trik. Dan kita jaga. Oh iya, benar. Dan kita jaga supaya Tuhan nggak marah. Iya. Supaya Tuhan nggak berhenti memberkati kita. Jadi itu kayak sebenarnya kayak jatuh cinta itu ternyata jadi kita jaga kekudusan itu sebenarnya kayak kita ini harus jatuh cinta sama Tuhan. Iya. Simple itu ya. Iya. Kenapa kita harus jatuh cinta? Ya dia jatuh cinta sama kita. Aduh, siapa sih yang mau kita? Aduh, no, gue aja kadang ngeliat bini gue bilang gini, aduh kok lu dulu mau ya sama gue? Serius? Wah, apalagi awal-awal pernikahan. Yang tahu jeleknya kan sendiri. Ke istri aja udah merasa nggak layak gitu loh. Nah, kebayang nggak? Tuhan nggak pernah nolak. Waktu kita dibuang, gini, lu khotbah ngaco. Lu kepemimpinan lu nggak berhasil. Wah, lu digaji nggak sepadan. Nangkep, kita dituntut banyak banget. Tuhan nggak pernah nuntut. Kamu kotor, sini aku bersihin, aku basuh, aku kasih hadirat, aku peluk. Surga udah dijanjiin. Ya tinggal mau nggak. Jangan bilang Tuhan nggak kasih, bukan, kita yang mau nggak. Kalau kita mau pasti dapet. Tapi seringkali kita yang kayaknya enakan, ya itulah rokok, vape, ya sesudah rokok pasti minum, sesudah minum pasti seks, udah nggak jauh-jauh, ya. Dan bahkan kalau dosa youth ke atas gitu ya, dosa muda cuman ada 2 dosa, uang dan seks, udah itu aja. Sisanya kompilasi, tapi intinya cuma 2 ini. Cuman 2 ini. Ini ngomongin dosa seks. Yang pasti anak muda dia pasti yang struggle lah di dalamnya. Misalkan nih Kak, dia itu udah masuk dalam circle itu, dosa seks itu. Dan itu gimana Kak, untuk bisa keluar dari struggle itu gitu. Masih ingat nggak Tuhan bilang sama wanita Samaria di Yohanes 4? Barang siapa minum air sumur ini, ia akan haus lagi. Iya. Nah, itu sebenarnya ada gini. Semua yang ada di dunia ini, sumur ini, dunia ini. Apa yang ada dalam dunia ini? Seks, uang, jabatan, popularitas, harga diri, karir, ini semua tidak akan pernah muasin. Dengan kita berharap gini, mungkin ya, andai gaji gue 10 juta, 3 bulan setelah 10 juta cukup? Enggak. Andai 100 juta 100 juta cukup? Enggak. Uang itu nggak akan ada kata cukup. Sama dengan seks yang tidak diberkati.
Makanya seks itu harus diberkati, harus sesuai firman. Ya, seks itu liar banget. Cobain dong sama yang, aduh ini bahasanya. Tapi ini nggak salah. Nggak apa-apa lah ya. Ini anak muda kan. Anak muda ya. Nyobain yang rambut panjang, yang rambut pendek, yang size-nya M, S, bosen, XL deh, nggak akan puas. Yang putih, yang birong, yang sawo, seks itu liar banget. Fantasinya makin hari makin berkembang. Nah, kalau ngomong soal fantasi, berarti udah dosa ini. Nggak akan jauh. Emang belajarnya dari mana? Dari mana? Kan di gereja nggak mungkin diajarin. Iya, benar. Iya. Temen yang normal nggak mungkin ngomong gituan. Nah, so kebayang barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ia akan haus lagi. Jadi kalau haus, pasti akan minum lagi. Nggak heran jatuh terus. Wah, sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali onani masturbasi, seminggu 2 kali. Terus, frekuensinya akan makin nambah. Ya, which is itu juga yang ada di Yehezkiel 47. Sungai yang keluar dari bait Allah, semata kaki, selutut, sepinggang sampai berenang. Tapi yang Tuhan mau itu sebenarnya gini, kepenuhan Roh Kudus. Iya. Semata kaki, selutut, sepinggang sampai berenang. Lu tenggelam. Iya. Kalau udah tenggelam berarti begini, Getsemani, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Nah, jadi benar banget tadi yang dibilang ini. Wah, berbagai metode. Lari, fitness. Ya pulang, onani tetap onani lagi. Iya. Wah, ntar kalau capek enggak juga. Sebenarnya cuma satu. Tuhan bilang gini, yang Yohanes 4. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan, daripadanya akan mengalir aliran kehidupan. Jadi sebenarnya solusinya apa sih untuk kekudusan? Sembah Tuhan. Karena Tuhan ngomong sama wanita itu, engkau berkata sembah di gunung ini, tapi akan tiba, aku berkata kepadamu perempuan, akan tiba masanya penyembah-penyembah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, ini nggak usah kepanjangan nanti. Kuncinya worship. Sama dengan yang orang gila di Gerasa, masih ingat? Yang dikuasai banyak roh jahat, legion. Ya, tapi lucu loh. Ada ayat yang bilang begini, ia lari mendapatkan Yesus dan menyembahnya. Kenapa dia bisa lepas? Karena dia datang ke Tuhan dan dia sembah Tuhan. Nah, so itu pergumulan semua anak laki dan pada masa ini juga termasuk anak-anak perempuan. Kekudusan, onani, masturbasi, dosa di bawah celana, ya, kelamin. Gak bisa karena seminar, karena retret, udah sekarang semua online, ya. Gak bisa karena tumpang tangan. Yuk coba renungin, dari dulu juga udah ditumpang tangan. Ya kan? Jatuh udah ke depan, ke belakang, samping. Nah, so satu yang kita belum sembah dalam roh dan kebenaran. Mungkin udahlah, nggak usah roh kebenaran kepanjangan. Lu style lagu rohani, lu nyanyi yang kenceng, Oh, habis jatuh nih kak, ya udah lu nyanyi yang kenceng. 1 jam. Nah, kalau zaman kakak itu biasa kita 1 kaset, side A, side B. Jadi 45 sampai 1 jam tuh. Ya kan? Nah, kalau sekarang bukan CD lagi, ya sekarang ya tinggal playlist lah. Spotify. Lu nyanyi 1 album. Nyanyi. Nah, ntar kalau udah pas lu mau jatuh, lu sembah Tuhan dulu. Nggak jadi. Pas mau jatuh. Oh iya dong. Tuhan. Iya dong. Iya. Kan sekarang gini, aduh gua habis jatuh kak. Ya udah lu sembah Tuhan. Terus kita doa bareng ya. Iya. Nah, sekarang besok sebelum lu jatuh, sebelum lu mau lakukan dosa itu, lu sembah Tuhan dulu. Kayak doa makan. Nangkep nggak? Nah, tapi jangan doa makan. Tuhan, saya bentar lagi mau lakukan dosa. Nggak ngefek. Makanya saya bilang, ya bukan doa makan. Lu sembah Tuhan dulu. Ya, barang siapa menerima air yang kuberikan,
maka daripadanya akan mengalir aliran kehidupan. Iya. Jadi apa? Dia nggak iri, dia nggak apa ya, las, nafsu itu udah nggak kepengen. Benar. Kenapa? Udah puas. Yang muasin kita itu cuman hadirat Tuhan. Gini, pernah nggak kebayang gini? Kita semua pernah minder, pernah marah, pernah kecewa, betul nggak? Benar. Kita pernah minder. Tapi waktu dalam hadirat Tuhan pernah nggak kita minder? Enggak. Pernah gini? Kenapa sih gue miskin? Dalam hadirat Tuhan? Iya. Dalam hadirat Tuhan semua itu hilang. Iya. Karena puas. Puas. Iya. Balik ke sana. Iya. Kuatin DNA kita. Iya. Kuatin lagi. That's it. Nah, jadi bukan soal nyanyi, enggak. Tuhannya gitu loh. Benar-benar. Jadi ya jatuh cinta lagi lah. Jadi ini gua simpulin ya dari 3 pertanyaan tadi ya. Kunci untuk bertahan dalam pelayanan jatuh cinta sama Tuhan. Enggak ada yang lain. Kunci untuk kekudusan jatuh cinta sama Tuhan. Kalau lu jatuh cinta sama Tuhan, jatuh cinta lu ya. Itu bahasanya sebenarnya nggak enak sih ya, kok jatuh gitu ya. Tapi ya udah bahasa Indonesia yang kita tahu kan itu kan. Jadi bukan cuma naksir. Benar. Ya. Beda loh naksir sama jatuh cinta. Ya. Kalau jatuh cinta itu kayaknya gini, seluruh dunia menentang kamu tetap ke sono. Ya, kebayang setan berapa kali ngomong, Tuhan lu nggak salah, tuh anak udah begini, lu masih mau? Hah? Udah nggak ada ininya? Enggak Tuhan, gua bayar, lunas. Wih, bisa. Wah. Jadi tadi ini dapat satu hal kayak gini, kayak misalkan tadi Kak Angga bilang untuk biar nggak jauh dalam dosa kita nyembah Tuhan gitu. Terkadang nih anak-anak muda tuh kayak ngapain sih nyembah Tuhan kayak ini gitu. Ternyata nyembah Tuhan itu bukan buat orang lain juga, buat kita juga sebenarnya. Iya, Balik bukan buat lagi Tuhan nggak sih? juga. Karena kalau udah di titik puas itu tuh ya udah Iya. nggak bakal lagi keinginan hal kayak gitu. Makanya kayak kegiatan-kegiatan rohani itu sebenarnya bukan harusnya jangan jadi formalitas. Iya. Itu jadi kayak sebuah kebutuhan nggak sih Kak? Iya kan sih? Iya. Dengan demikian sebenarnya kita bukan lagi ngejagain orang lain, tapi kita sebenarnya lagi ngejagain diri kita sendiri yang paling penting. Benar. Oke, keren. Karena saya pernah baca buku juga cara menghindari onani masih sibukin nonton, sibukin baca buku. Iya bener kata Kang, pasti akan haus lagi. Benar. Mungkin sekarang baca buku kita sibuk, besok ada. Iya, masalahnya besok lagi kan. Buku selesai. Bukunya habis. Kita udah jadi pintar, masih jatuh. Kuotanya masih banyak. Ada yang lari keliling komplek. Beneran loh, jam 11 malam. Pokoknya begitu dia kepengen dia lari keliling komplek. Tapi kan masalahnya baliknya pun nggak langsung tidur gitu loh. Iya. Nah, jadi sembah Tuhan lah. Gak bisa menghindar ya kayak. That's the point. Kuncinya. Sampai kita ngerasain hadirat Tuhan gitu ya. Bukan lagunya, bukan lamanya. Jadi ya mungkin bisa satu album, tapi mungkin juga kalau begitu satu lagu aja kamu udah nangis gitu. Iya. Kalau kamu udah kena dengan hadirat Tuhan, puas udah. Ya, udah kenyang gitu. Saya benernya juga bukan hanya sekedar kayak kita mau melakukan dosa, mau menghilangkan rasa nafsu untuk melakukan dosa, tapi kayak ketika kita marah sama seseorang, Ya. ya kan, ketika kecewa sama orang tua, mungkin orang tua pukul kita, tinggalin kita, tapi ketika kita nangis di dalam Tuhan, nyembah Tuhan, Kuat lagi. kayaknya dibayar semua gitu. Iya. Itu keren Pahitan banget. hilang. Itu rumus untuk semua. Rumus semua betul. Makanya hubungan itu, kekristenan itu bukan hanya sekedar kita tahu tentang Tuhan, tetapi kita punya hubungan sama Tuhan. Dan cinta sama Tuhan. Benar. Jatuh cinta. Tuh penting banget. Karena saya pernah jatuh cinta, diminta kurus saya. Tapi sekarang nih nggak ada. Iya. Lost control ya. Kak Angga juga belum bantuin anak buahnya nih. Masih dosain ya. Masih diusahain. Siap. Soalnya kata Kak Angga kalau nggak berhasil turunin badan, jadi guru sekolah minggu, Pak. Wah, keren banget. Nah, nih Kak, pertanyaan terakhir ya. Iya. Nah, sebelum nanti Kak Angga closing dengan apa yang Kak Angga mau bagiin bagi generasi dan Kak Angga berdoa bagi generasi kita semua. Nah, anak muda milenial ini kan identik dengan pacaran ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Angga nih,
pacaran di dalam Tuhan itu tuh kayak gimana? Oke, kita semua pasti harus punya dasar, ya. Dan dasarnya adalah firman Tuhan. Ya dong, ya dong. Itu kan pedoman utamanya lah, gitu ya. Jadi di luar dari tafsiran dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah di Alkitab ada nggak pacaran? Nggak ada. Nggak ada. Di Alkitab adanya apa? Tunangan. Oke, berarti ya udah simpelnya pacaran itu adalah tunangan. Nah, sekarang tunangan itu bisa putus nggak? Bisa. Tunangan kayaknya bisa putus ya? Nggak boleh harusnya. Nggak boleh kan? Nggak. Orang tunangan itu adalah udah ngikat untuk tinggal dikit lagi masuk ke pernikahan. Iya. Tidak ada yang namanya tunangan putus lagi. Sampai hari ini kayaknya belum pernah dengar sih. Tapi nggak tahu ya. Tapi nggak tahu juga. Jadi teorinya adalah berarti pacaran itu harusnya seperti tunangan. Jadi jangan Kak, kalau pacaran tunangan nggak seru dong. Kan kita belum tahu dalamnya, belum tahu aslinya kayak apa. Nah, kalau mau tahu aslinya kayak apa ya temenan aja dong. Ya kenapa harus pacaran? Benar. Ya kan, kenapa harus pacaran gitu loh. Dan setan paling tidak mau generasi muda hidup kudus. Nggak mau. Karena begini, ini teori yang sederhana. Saya lahir dari dosa. Karena memang orang tua nggak ikut Tuhan. Tetapi kemudian saya bertobat. Saya melayani Tuhan, saya jaga hidup. Istri saya juga bukan dari keluarga Kristen, bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Lalu kita berdua jaga hidup, nikah, kudus. Nah, saya mau bilang gini, kedua anak saya bukan dikandung dalam dosa. Kedua anak saya adalah yang di kitab Maleakhi, keturunan ilahi. Yang notabene-nya setan tidak punya saham. Setan enggak. Loh, apakah nanti dia bisa jatuh? Oke, itu dalam perjalanan. Tetapi dia dilahirkan ya dari roh dan jiwa yang sudah dikuduskan. Nangkap ya. Nah, makanya balik lagi waktu di Taman Eden, Tuhan bilang sama Hawa, tapi keturunanmu akan menginjak kepala ular. Ya, kenapa keturunan Hawa? Karena Hawa, Adam diusir dari Taman Eden, kapok nggak? Kapok. Apakah dia akan melanggar firman lagi? Enggak. Nah, makanya dikatakan begini, keturunannya akan menginjak kepala ular. Kenapa bisa menginjak kepala ular? Karena tidak ada unsur dosa. Nah, disinilah setan main. Anak muda mana bisa hidup kudus. Jadi yang mau disikat siapa? Setan itu kerja sistematis banget. Yang mau disikat itu bukan cuman kita, tapi termasuk keturunan kita. Kebayang kalau saya pacaran nggak beres, saya juga nggak akan bisa ngajarin anak-anak saya jasmani dan rohani tentang kekudusan. Yang ada mungkin saya juga kompromi. Kebayang nggak nanti saya bilang gini, udahlah lu nggak usah kayak gitu-gitulah. Gue dulu udah having sex before marriage juga bisa jadi hamba Tuhan. Wah, kebayang nggak kacaunya kayak apa? Gitu loh. Ya. Nah, ada grace, tetapi juga ada ketaatan. Nah, ini harus dibedakan. Nah, kalau kakak sih sangat berharap ya. Nah, kalian juga gitu ya, kepada adik-adik rohani kalian, biarlah kita memilih menjadi orang-orang yang taat, tidak lagi tunduk kepada kedagingan ya, supaya kita meng-create gitu ya, satu ya minimal gini, keturunan kita, wah ini keturunan ilahi yang di kitab Maleakhi. Apa yang dikehendaki dari kesatuan roh dan jiwa? Keturunan ilahi. Jadi bukan karena daging lagi gitu loh. Sabar, nunggu gitu kan. Nah, sampai pemberkatan nikah. Nggak ciuman. Ya, saya punya adik rohani bagus banget. Dia bilang gini, waktu ditembak ya cowoknya, gue mau jadi pacar lo nih, boleh nggak? Dia bilang gini, boleh, tapi syaratnya satu, I save my first kiss only for my true husband. Saya simpan ciuman pertama saya hanya untuk suami saya. Berarti cuma satu, waktu pemberkatan nikah. Dan mereka jaga, diberkati.
diberkati, dia usaha ini jadi, wah diberkatin banget. Dan disitulah itu yang setan nggak mau. Setan pengen itu kita terintimidasi. Jadi gini. Tuhan itu tidak mengutuki kita, tetapi seringkali iman kita yang terintimidasi menyebabkan setan yang punya saham dalam kehidupan kita. Tuhan udah ngampunin, tapi waktu ini contoh ya, dulu pacaran nggak bener, terus melayani, setan bilang gini, nggak salah lu pelayanan, nggak salah lu. Kita aduh ya udah deh, kak Bill, saya jangan pelayanan dulu deh. Padahal itu bukan dari Tuhan, itu setan. Tetapi kenapa setan bisa punya? Karena iman kita tidak sempurna. Kenapa iman kita tidak sempurna? Ya karena memang kita masih punya jiwa. Jiwa ini yang terintimidasi. Nah, setan mainnya masa lalu, Tuhan mainnya masa depan. Kamu akan naik, kamu akan jadi kepala, future. Setan mainnya di mana? Di belakang. Lu itu dulu ngaco, lu itu dulu ngelawan orang tua, lu dulu itu nah terus gimana untuk ngadepin yang kayak gituan? Sebenarnya cuma satu, waktu kita jaga hidup kita. Waktu kita jaga, akan ada masanya kita berhenti. Bukan berhenti lah ya, kita akan berkurang. Tapi ya dibilang berkurang juga nggak cocok. Akan masanya waktunya kita berhenti melakukan kedagingan dan kita lakukan firman. Nah, waktu masa kita udah lakukan firman, wah setan sahamnya makin gak ada. Dia mau ojok-ojokin apa lagi? Lu kan dulu nyontek. Buset, itu dulu waktu gue SMA. Nih anak gue udah kuliah. Nangkep ya? Intimidasi itu udah gak ngefek. Benar. Gue udah kuliah. Anak gue udah kuliah gitu loh. Nah, kebayang nggak? Tapi kalau waktu jarak itu masih dikit, itu intimidasinya kuat banget. Nah, makanya kita harus selarasin dengan firman. Ya, makanya baca, sesudah baca lakukan. Ya, so pacaran jadilah pasangan yang bisa jadi contoh. Jadi contoh, gitu loh. Ya, kalau begitu dijadi contoh. Terus ada satu kata kakak setuju juga sih. Kalau benar dia pasangan dari Tuhan, kalau benar dia pasangan yang terbaik buat kamu, dia akan membuat kamu lebih dekat sama Tuhan. Wah, itu keren banget. Gue bilang, iya juga loh. Kalau dulu gue begitu, tambah rajin ke gereja. Pengen, kenapa? Ibadah, ya karena duduk sebelah dia. Ya, kan zaman dulu bioskop aja jarang, mall nggak banyak gitu kan. Pengen duduk sebelah dia, tapi mau tahu kita duduk ya berpacaran berdua, bangku bertiga, bangku 3 tuh, yang di tengah buat Roh Kudus. Kalau zaman sekarang bangku 1, duduknya berdua. Dingin kan? Alasannya dingin. Ya. Jadi jadilah role model. Begitu jadi role model, ya kamu fulfill calling. Ya, bukan passion, bukan nafsu, tetapi potensi. Ya, kalau potensi kamu bisa hidup kudus. Kamu laki-laki yang maksimal, kamu perempuan yang maksimal. Akademis maksimal, pekerjaan maksimal, pelayanan maksimal. Nah, kalau udah maksimal, pasti kita berjalan dalam panggilannya Tuhan. Keren banget ya dari Kak Angga, kita banyak belajar hari ini. Nah, terakhir Kak Angga, apa yang Kak Angga ingin sampaikan buat generasi muda hari-hari ini? Banyak ya jadinya ya. Kakak mungkin cuma dari Matius 13 gitu ya. Masih ingat ya? Di Matius 13 Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang 4 jenis tanah. Ya, tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah penuh semak, dan tanah yang baik. Ya, dikatakan penabur sedang menabur. Teman-teman semua yang ikut saat live ataupun after live nanti, kita itu udah terima taburan dari masa sekolah minggu, cool, ibadah youth, ibadah JC. Lihat lagi, baca Alkitab lagi, kita terima banyak taburan. Tapi pertanyaannya begini, firman mana yang tumbuh? Atau jangan-jangan begitu kita dengar firman ini kudus,
itu kayaknya bukan buat gue deh. Gue kan cuma jemaat. Nah, kalau ketika engkau menolak firman itu, maka mungkin engkau masuk kriteria tanah pertama dan kedua. Karena tanah pertama pinggir jalan, begitu ditaruh langsung dimakan sama burung. Secepat itu juga hilang. Bukanlah ngampunin. Lu nggak tahu kan keluarga gue kayak apa. Nah, terus kalau tanah berbatu, ya dia berakar, tapi cuman sebentar. Ya deh, gue ngampunin deh. Ya deh, ntar gue minta maaf sama papa. Tapi begitu pulang, kayaknya moodnya lagi jelek. Ntar aja, tarsok, lalu mati. Nah, tanah ketiga ini yang paling banyak saat ini. Tanah semak duri. Kita tahu duri itu tajam. Berapa banyak saat ini sosial media anak-anak Tuhan itu tajam-tajam. Pendeta tuh ajarannya gimana tuh? Wah, katanya hamba Tuhan. Oh, betul. Walaupun hamba Tuhan, kan dia manusia. Ya, dengar, kalau sahabat kita, orang yang kita kasihi itu jatuh, kira-kira kita seneng atau kita pengen support dia? Tapi yang muncul apa? Cemooh. Ya, jadi kita sempat heboh ya, kalau nggak salah bulan kemarin atau sebelumnya lagi ya, yang netizen Indonesia disorot internasional. Dan tanpa sadar, anak-anak Tuhan juga lakukan yang sama. Kok gampang banget kita ngejudge? Ya. Aliran gereja lu tuh begini, wah segala macam. Gampang banget kita ngejudge. Dan tanpa sadar, sinisnya itu mengalahkan kasih. Duri. Karena kan benih itu tumbuh, tapi karena karena semak duri itu tumbuh, menghimpit, lalu benih itu mati. Nah, berapa banyak kekhawatiran dunia, ntar gue nggak diterima nih sama temen gue, ya, ntar gue, dan sebagainya, ikut nyela, karena kalau nggak ikut nyela, ntar nggak dianggap temen, dan sebagainya. Nah, tapi yang Tuhan mau, tanah keempat, tanah yang baik. Tanah keempat itu ada bagi tiga lagi nih, 30 kali lipat, 60, bahkan 100. Apa maksudnya? Maksudnya adalah begini. Waktu engkau dengar firman, saya percaya podcast ini dari tadi banyak yang diomongin, pasti ada 1-2 hal yang ngerema banget. Nah, pertanyaannya, maukah kita lakukan? Tanah yang baik itu artinya benihnya tertanam, berakar dan tumbuh dan menghasilkan buah. Nah, sering kita dengar firman tumbuh doang, tapi tidak sampai buah. Kalau buah itu berbicara tentang firman yang kita dengar dan kita lakukan. Gue harus hidup kudus. Apa buahnya? Gue langsung delete. Itu aplikasi, itu link, gue langsung delete. Itu buah. Ya, ada buah. Terus ntar kalau buka lagi, ya itu urusan nanti. Tapi dia mau langsung beresin, gitu loh, ya kan? Nah, ada yang melakukan firmannya, mungkin tidak seluruhnya. Nah, makanya ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Tapi buat saya, karena ini waktu juga gitu ya, it's okay. Kalau nggak bisa 100, 60 lah. Kalau lo nggak bisa minta maaf sama orang tua lo, peluklah dia. Peluk juga amit, nggak bisa, sakit banget. Duduklah di sebelah dia. Waktu kamu berani duduk sebelah dia, ya udah, berarti 30 kali lipat. Tapi ada effort, ada harga diri yang hilang, ada gengsi yang hilang, ya, untuk firman. Jadi kita lakukan bukan buat pemimpin, kita lakukan buat Tuhan. Pengampunan itu Tuhan yang lihat. Dan sebenarnya balik lagi, yang untung mah kita. Benar. Tapi Tuhan seneng loh. Tuhan anak gue mau melakukan apa yang aku minta. Wah, kebayang nggak? Lo dulu gini, kalau papa pulang gitu ya, lu siapin, wah kayaknya papa mau makan soto nih. Lu udah siapin soto gitu ya. Hah? Kok anak gue tahu mau soto? Percayalah, uang jajan lu naik. Betul nggak? Kenapa? Wah, sama, Bapak di sorga sama. Begitu Bapak di sorga tahu, nggak apa-apa 30. Tapi jangan jadi semak duri. Mau, tapi nggak jadi. Waktunya nggak tepat.
Anak rantau, jangan WA, telepon. Telepon. Mahal? Enggak lah, lu buat pacar mau kok. WA juga udah murah kan sekarang. Nah, bisa WA call. Ya kalau WA call nggak bisa, udah telepon lah. Telepon. Berapa sih? Tapi kebayang nggak waktu engkau lakukan, buah itu bertumbuh. Waktu engkau telepon, yang dilawat Tuhan itu orang tuamu. Hah, ini anak gue kesambet apaan? Iya. Loh, berarti yang dia merasakan buah itu. Dan panggilan kita adalah berbuah. So, semua yang kita dengar jangan hilang begitu aja. Dimakan burung, mati karena kekerasan hati kita, ya kan? Mati karena kekhawatiran. Ntar gue minta maaf, dia yang ngelunjak. Nah, ntar gue taat, dia pikir dia yang benar. Nah, itu kekhawatiran dunia tuh. Waktu engkau ngalah, engkau ngalah. Disitulah tanda kamu jatuh cinta sama Tuhan. Orang jatuh cinta disuruh potong rambut, disuruh kurus. Sayangnya dia nggak nyuruh, Pak. Puji Tuhan. Bisa lah kode-kode. Oke. Thank you banget Kangga, kita banyak banget belajar hari ini, kita diberkatin banget, penuh banget hari ini. Nggak nyangka ngobrolnya bisa sampai segini deepnya gitu, deep talk banget gitu loh. Nah, bagi teman-teman juga jangan lupa terus saksikan Millennial Baper dengan narasumber-narasumber yang pastinya akan membawa perubahan, minimal perubahan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya juga. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Kalau ada pertanyaan boleh komen di video ini dan kita siapa tahu request kayak Noka bahas ini dong. Kau undang ini dong, jangan lupa gitu. Nanti kita akan coba usulkan. Oke, terima kasih banyak Kangga. Sama-sama. Berkati banget bagi pelayanannya, bagi keluarganya dan lain sebagainya. Amin. Kangga mungkin mau berdoa? Boleh, yuk. Buat generasi. Kita sebelum kita tutup. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih. Kami rasakan hadirat Tuhan boleh ada bersama-sama kami waktu kami talk show ini. Tuhan, kami juga percaya hadirat Tuhan yang sama turun atas semua sahabat-sahabat, rekan-rekan sepelayanan kami, para viewers yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Tuhan, buat kami kembali jatuh cinta sama Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan boleh yang menguatkan para pelayan-Mu, para pengerja youth, guru-guru sekolah minggu, JC, para pelayan generasi, hamba-hamba Tuhan. Jangan mundur, tetap bertahan, tetap sangkal diri dan pikul salibmu. Dan ketahuilah ketika kau setia dalam pelayanan ini, Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau seorang diri, tapi aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman ini. Tuhan, biarlah apapun yang terjadi, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada masa yang sulit ini pun, biar kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mohonkan berkat untuk semua tim yang ada di belakang layar. Tuhan, para semua viewers yang menyaksikan saat ataupun after live nanti. Tuhan, buat kami semua menjadi meraih potensi tertinggi dalam kehidupan kami. Biar kami boleh masuk ke dalam panggilan kami, boleh menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan. Aku mohonkan berkat untuk seluruh tim. Pakai program ini dengan dahsyat dan luar biasa. Pakai untuk merubah mindset, untuk menjangkau lebih banyak lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di Millennial Baper. Millennial bukan hanya bawa perasaan, tetapi juga bawa perubahan. Tuhan Yesus berkati.